Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Sobat RH sekalian, kali ini ada berita yang menarik ini ya, kritik dari dalam yang disampaikan Betor Suryadi, aktivis atau anggota dari PDIP ya. Jadi menarik sekali, dia mengkritik Presiden Jokowi yang katanya presiden yang tersesat. Saya dikirim langsung oleh Betor Suryadi ya, dan saya bilang benar nih mau dimuat. Iya dong katanya. Oke, saya memuatnya ya, dan saya ingin membacakannya apa yang dimaksud dengan politikus atau Betor ini, bahwa Presiden Jokowi adalah presiden yang tersesat ya. Suaranasional.com ya, dikuasai oligarki, Betor Suryadi _2, Jokowi presiden yang tersesat. Jokowi menjadi presiden yang tersesat karena kekuasaannya dikuasai oligarki dan tidak bisa menjalankan nawacita. Jokowi presiden yang tersesat, cita-citanya di awal nawacita, kini dikuasai oligarki, kata politikus PDIP Betor Suryadi kepada redaksi www.suaranasional.com Sabtu 1 Januari 2022. Berarti hari ini ya. Siapa yang dapat selamatkan Jokowi kembali ke jalan yang benar? Tanya Betor. Mana saya tahu ya, secara dia adalah anggota atau politisi senior PDIP. Betor mengatakan nawacita sesuatu yang sangat dahsyat, kekuatan harapan rakyat, bernafaskan daulat rakyat, jelas Betor. Ekonom Rizal Ramli menilai kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini justru bertentangan dengan visi nawacita dan trisakti yang menjadi jargon Jokowi. Akibatnya, kebijakan yang diterapkan pun berimbas pada masyarakat kecil. Dari segi kesejahteraan, pemerintahan Jokowi tidak mencerminkan trisakti dan keberpihakannya kepada rakyat kecil, ujar Rizal. Aktivis dari Lingkar Madani Rai Rangkuti menilai Jokowi gagal mewujudkan nawacita. Ada semacam sentralisasi fiskal ini oleh persepsi publik karena terlalu banyak campur tangan partai politik, ujar Rai. Yang tak kalah penting, tanda-tanda nawacita sulit diwujudkan Jokowi adalah terkait kedaulatan pangan dan kedaulatan energi. Isu kedaulatan pangan dan energi sepertinya sulit diwujudkan, tegas Rai. Deputi Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras, Ferry Kusuma, menyayangkan kasus pelanggaran HAM belum terselesaikan satupun pada periode pertama kepemimpinan Jokowi. Padahal dalam pidato Jokowi di tahun 2014 lalu dengan tema nawacita disebutkan akan menyelesaikan beban sosial politik bangsa. Janji ini selama 5 tahun atau periode pertama Pak Jokowi menjadi presiden tidak ada yang terselesaikan. Tidak ada proses hukum terhadap kasus pelanggaran HAM berat yang sudah disematkan Komnas HAM, kata Ferry di kantornya Jakarta Senin 21 Oktober ya. Jadi Sobat RH sekalian, itu penilaian dari kader PDIP. Memang Betor Suryadi ini agak lain ya, meskipun dia dari the ruling party, tapi dia dekat dengan civil society, masih sangat dekat dengan civil society ya. Kalau ada kegiatan, kemarin Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia hadir dia, dan Betor juga banyak mengkritik pemerintahan ya. Mudah-mudahan kubu Jokowi kemudian melihatnya sebagai sebuah yang objektif. Kadang-kadang kita membutuhkan sosok in between, separuh kakinya di partai politik tapi separuh kakinya di society. Kenapa begitu? Agar dia bisa melihat kedua aspek, dua sisi. Jadi kalau ada dari society yang benar, dia bisa bawa ke partai, tapi kalau ada dari partai yang benar, dia bisa bawa ke society. Jadi jangan totally spiritly. Jadi kalau total terpisah, maka permasalahannya adalah kita tidak bisa punya agen-agen, punya komunikator yang bisa menyambungkan keduanya. Termasuk juga dengan pihak istana sesungguhnya. Saya ingat kata-kata Rocky Gerung, lagi-lagi Rocky Gerung karena paling banyak berinteraksi ya. Kita send aktivis pro demokrasi ke istana dengan harapan mereka menjadi agen-agen yang akan menjaga Jokowi dari oligarki. Tapi
ternyata mereka tidak berhasil. Alih-alih mereka mempengaruhi, yang terjadi sebaliknya, mereka malah terserap di dalam arus oligarki dan bahkan menjadi centeng untuk kembali menghantam civil society. Ya, banyak orang-orang yang kita harapkan, ya, misalnya dari sisi etik, yang standar etiknya dianggap tinggi oleh Rocky Gerung misalnya, seperti Mahfud MD dan Sri Mulyani, yang diharapkan menjadi Mr. Clean di dalam pemerintahan, ya kan? Tapi ternyata justru sebaliknya, bahkan menjadi tameng negara untuk menghadapi civil society. Sehingga warna istana itu warna yang blur. Kita tidak bisa lagi melihat, membedakan mana yang oligarki sungguhan, mana yang sekedar centeng oligarki misalnya. Jadi sobat era sekalian, ini adalah kritik dari orang dalam, dari Betor Suryadi. Dulu saya tahu beliau adalah aktivis di LBH, ya, sering nongkrong di LBH juga. Saya sempat bertemu sekitar tahun 95, ya, dia di sana, ya, dan juga sepertinya aktivis jalanan juga, dan saya kira sudah banyak makan asam garam. Mungkin bedanya dengan Budiman, Betor tetap separuh kakinya di society, Budiman full kakinya di partai politik, ya. That's a matter of choice. Itu soal pilihan, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, sepanjang orang itu committed terhadap nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi, konstitusi, dan nilai-nilai baik lainnya yang accepted secara universal, ya. Dan kita tahu bahwa Trisakti itu, ya, seperti yang disinggung itu adalah yaitu berdikari secara ekonomi, ya, berdaulat secara politik, berdikari secara kebudayaan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah saat ini kita berdikari secara ekonomi? No. Kita sangat bergantung pada utang luar negeri. Bahkan untuk membayar bunga utang pun kita harus berutang lagi. Itu menunjukkan tidak ada kemandirian bangsa ini. Kemudian berdaulat secara politik. Orang menganggap kita mulai didikte oleh China misalnya di bidang politik. Jadi China bisa membuat katakanlah program-program yang memaksa negeri ini untuk menghadirkan mereka, tidak hanya finansial mereka tapi juga fisik mereka. Maka tidak heran kalau pekerja-pekerja Cina berdatangan, berduyun-duyun setiap saat, bahkan menggantikan pekerja-pekerja Indonesia yang unskilled labor, ya kan, unskilled labor. Kalau skilled labor nggak ada masalah, tapi kalau unskilled labor itu persoalan. Jadi tenaga kerja yang tidak memiliki skill, tapi alias tenaga kerja kasar. Lalu berkepribadian secara kebudayaan, kita juga patut pertanyakan kebudayaan apa yang dikembangkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi untuk menunjukkan bahwa kita punya jati diri yang kuat. Misalnya di awal-awal tagline revolusi mental itu sebenarnya wujud untuk membuat kebudayaan kita lebih kuat. Tapi faktanya pada periode kedua ini Presiden Jokowi tidak lagi menyebut revolusi mental. Bahkan Muhammad Sobari mengkritik revolusi mental hanya soal kebersihan waktu terlibat dalam pembuatan program revolusi mental, dan bahkan sekarang tidak terlibat lagi karena digantikan dunia anak muda yang justru digital friendly dan sangat ingin terintegrasi di dalam jejaring dunia, yang menunjukkan bahwa sepertinya mereka tidak berpikir soal kepribadian lagi. Ini seperti kata-kata Nadiem Makarim, saya mungkin tidak tahu masa lalu, tapi saya tahu masa depan. Nah, padahal sebuah bangsa yang hanya berorientasi pada masa depan, tidak mengetahui karakter aslinya kepribadiannya, bisa saja terjerumus. Jangan pikir bahwa misalnya negara-negara yang sudah maju adalah contoh terbaik. Karena kalau mereka tidak berpegang pada kepribadian mereka, pada nilai-nilai asli mereka, pada nilai-nilai yang mengakar kuat di masyarakat, bisa jadi mereka akan tergelincir dalam sebuah kemajuan yang membuat mereka menjadi budak peradaban dunia. Mereka pemain baru dan kemudian hanya dihempaskan oleh pemain-pemain lama yang sudah well established.